Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pemasyarakatan dimanapun Anda berada, tahun 2020 adalah tahun yang penuh tantangan. Tahun di mana kita belajar untuk beradaptasi, berinovasi, dan menyatukan niat untuk bersama-sama mengatasi pandemi yang tidak mungkin dihadapi sendiri. Sahabat pemasyarakatan, kita tutup tahun 2020 dan membuka lembaran baru di tahun 2021. Mari kita lihat kembali rangkaian peristiwa demi peristiwa yang terjadi di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Timur, khususnya Lapas Kelas 2A Samarinda. Tahun 2020 dibuka dengan torehan prestasi insan pengayoman yang ditandai dengan pelantikan dan pengambilan sumpah janji jabatan administratif di lingkungan kantor wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Timur pada tanggal 9 Januari 2020. Sebagai kalapas yang baru dilantik, mengawali tugasnya dengan memberikan pengarahan kepada warga binaan pemasyarakatan. Penandatanganan deklarasi janji kinerja tahun 2020 dan komitmen bersama pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani. Di bulan Februari dilaksanakan kegiatan Razia Blok Hunian, pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan pejabat eselon 5 sekaligus pelepasan alih tugas pegawai di lingkungan Lapas Kelas 2A Samarinda. Razia Blok Hunian warga binaan pemasyarakatan pemindahan warga binaan pemasyarakatan perempuan dari Lapas Kelas 2A Samarinda ke Lapas Khusus Perempuan. Deklarasi janji kinerja dan pencanangan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani unit pelaksana teknis pemasyarakatan se-Kota Samarinda. Pada bulan Maret dilaksanakan kegiatan Bakti Sosial Pengobatan Gratis bekerja sama dengan Gereja Katedral dan Keuskupan Agung Samarinda. Penandatanganan perjanjian kerjasama antara Universitas Terbuka dengan Lapas Kelas 2A Samarinda dalam rangka peningkatan sumber daya manusia di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Samarinda. Program Pembinaan Kerohanian Islam bekerja sama dengan Majelis Taklim untuk memberikan tausiah kepada warga binaan pemasyarakatan. Komitmen bersama pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani di Lapas Kelas 2A Samarinda. Penyemprotan cairan disinfektan dalam rangka pencegahan penyebaran COVID-19 di Lapas Kelas 2A Samarinda bekerja sama dengan Palang Merah Indonesia. Penyediaan sarana dan prasarana pencegahan COVID-19 di lingkungan Lapas Kelas 2A Samarinda. Memasuki bulan April dilaksanakan pengeluaran dan pembebasan narapidana dan anak melalui program asimilasi di rumah dalam rangka pencegahan COVID-19 berdasarkan Permenkumham nomor 10 tahun 2020. Penyematan tanda kenaikan pangkat pegawai di lingkungan Lapas Kelas 2A Samarinda. Mengikuti upacara Hari Bakti Pemasyarakatan ke-56
yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di Lapas Kelas 2A Samarinda. Razia rutin Blok Hunian Warga Binaan Pemasyarakatan. Saat memasuki bulan Ramadan, dilaksanakan kegiatan kerohanian Islam dalam bentuk tadarus Al-Quran dan sholat berjamaah di Masjid At-Taubah Lapas Kelas 2A Samarinda. Mei 2020 dilaksanakan razia rutin Blok Hunian Warga Binaan Pemasyarakatan. Berbagi takjil untuk buka puasa yang dikemas dalam kegiatan Takjil on the Street. Pelaksanaan sholat Idul Fitri di tiap-tiap blok hunian warga binaan pemasyarakatan. Goes bersama El Samda Goes Club dalam rangka menjaga kebugaran tubuh di era pandemi COVID-19. Memasuki bulan Juli, dilaksanakan rapat koordinasi persiapan menyambut Hari Raya Idul Adha, HUT Republik Indonesia ke-75, dan evaluasi layanan berbasis hak asasi manusia. Penerimaan hewan kurban dari para donatur. Pelaksanaan sholat Idul Adha berjamaah di Lapas Kelas 2A Samarinda. Ramah tamah pegawai dan Dharma Wanita Lapas bersama Kakanwil Kemenkumham Kaltim dalam rangka perayaan Hari Raya Idul Adha tahun 2020. Pada bulan Agustus dilaksanakan kegiatan pelatihan menembak di lapangan tembak Makobrimob Batalion B Pelopor. Pekan Olahraga dalam rangka Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-75. Upacara Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-75. Penyerahan remisi khusus dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-75 kepada warga binaan pemasyarakatan oleh Gubernur Kalimantan Timur. Telekonferensi penyerahan remisi umum kepada narapidana oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Goes bersama Kanwil Kemenkumham Kaltim dengan UPT di lingkungan Kanwil Kemenkumham Kaltim. Penerimaan warga binaan pemasyarakatan dari Kejaksaan Negeri Samarinda. Pelaksanaan lomba karaoke bagi warga binaan pemasyarakatan. Sterilisasi blok hunian dan persiapan pelaksanaan rehabilitasi sosial. Pada bulan September dilaksanakan kegiatan pelatihan keterampilan dan kemandirian tanaman hidroponik bagi warga binaan pemasyarakatan bekerja sama dengan Yayasan Nurul Fikri. Tes psikologi bagi pegawai lapas dalam rangka mendapatkan surat izin pinjam pakai senjata api. Sosialisasi pemilu kada bagi warga binaan pemasyarakatan selaku pemilih berkebutuhan khusus. Penerimaan 39 orang warga binaan pemasyarakatan baru dari Lapas Kelas 2A Tenggarong. Pada bulan Oktober, kegiatan diawali dengan mengikuti apel Hari Kesaktian Pancasila secara virtual. Pelepasan dan perpisahan purna tugas pegawai Lapas Kelas 2A Samarinda. Rapid test dan screening kesehatan warga binaan Lapas Kelas 2A Samarinda. Upacara Hari Dharma Karya Dika
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tahun 2020. Penyerahan dan penyelamatan Satya Lencana Karya Satya 10 tahun kepada pegawai Lapas Kelas 2 Samarinda. Bakti sosial dalam rangka Hari Dharma Karya Dika dengan membagikan masker untuk warga kota Samarinda yang melintas di seputaran Taman Samarinda. Penyerahan vitamin C bagi warga binaan pemasyarakatan. Memasuki bulan November, Lapas Kelas 2 Samarinda kembali melakukan rapid test berkala dan penyerahan vitamin C kepada warga binaan pemasyarakatan. Melaksanakan upacara peringatan Hari Pahlawan. Melaksanakan recreation hours untuk residen atau peserta rehabilitasi sosial di Lapas Kelas 2 Samarinda. Razia rutin blok hunian warga binaan pemasyarakatan. Pada bulan Desember, Lapas Kelas 2 Samarinda kembali menerima 28 orang warga binaan pemasyarakatan pindahan dari Lapas Kelas 2A Tenggarong. Ikut serta menjadi penyelenggara pemilihan umum Kepala Daerah Wali Kota dan Wakil Wali Kota Samarinda pada tingkat KPPS di TPS 15 Lapas Kelas 2 Samarinda. Razia Tim Satgas Kamtib Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Timur. Memindahkan 10 orang warga binaan pemasyarakatan dari Lapas Kelas 2 Samarinda ke Lapas Kelas 2A Bontang. Mengikuti peringatan Hari HAM Sedunia yang dilaksanakan secara virtual oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan fungsional perawat serta penyematan tanda kenaikan pangkat bagi pegawai negeri sipil di lingkungan Lapas Kelas 2 Samarinda. Melaksanakan acara perpisahan purna tugas pegawai Lapas Kelas 2A Samarinda dan pelepasan Kepala Seksi Kegiatan Kerja yang pindah tugas ke Lapas Kelas 2A Balikpapan. Perayaan Natal dan penyerahan remisi khusus Hari Raya Natal kepada warga binaan beragama Nasrani. Mengikuti secara virtual penyematan tanda kenaikan pangkat, penyerahan surat keputusan CPNS Formasi tahun 2019, dan perkenalan Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Dan Lapas Kelas 2 Samarinda menutup tahun 2020 dengan penyematan tanda kenaikan pangkat kepada 2 orang pegawai pada tanggal 31 Desember 2020. Jadi kita lalui bersama dengan teman-teman terkhusus petugas Lapas Kelas 2 Samarinda dalam peningkatan kinerja di tahun 2020. Tentunya memang ada hikmah yang terbersit dalam tahun 2020 sehingga pada saatnya nanti akan menjadi batu loncatan kita ke 2021 menjadi lebih bagus. Hikmah yang kita petik di tahun 2020 yaitu apapun yang kita usahakan, apapun yang kita laksanakan di tahun 2020, ketika itu sudah berhasil, kita jangan sampai puas sampai di situ. Tentunya keberhasilan itu harus menjadi tonggak untuk menjadi lebih bagus lagi. Yang untuk tahun 2020 yang belum berhasil, insya Allah dan mudah-mudahan tahun 2021 ini kita akan bisa memetiknya. Lapas Samarinda ingin mencapai unit pelaksana teknis pemasyarakatan untuk meraih wilayah bebas dari korupsi. Saya secara pribadi tetap bertumbuh kepada rekan-rekan di lapangan, terkhusus kepada sumber daya manusia yang ada di Lapas Kelas 2 Samarinda, baik itu petugas dan warga binaan pemasyarakatan. Tentunya terkhusus kepada petugas, mari kita tingkatkan mental kita, ya, sehingga apapun yang terjadi nanti di
kuat, kita tetap solid, sehingga apa yang kita hadapi kita bisa selesaikan dengan baik dan lancar. Saya berharap kepada teman-teman petugas bahwa tetap melaksanakan tugas secara baik dan konsisten berdasarkan standar operasional prosedur atau mungkin protap yang ada, yang mereka ketahui dan mereka harus taat dan betul-betul melaksanakan itu dengan baik dan benar. Dengan baik saja tidak cukup, yang jelas dengan baik dan benar untuk melaksanakan protap yang ada. Terkhusus kepada warga binaan pemasyarakatan, saya tidak pernah bosan mengatakan kepada mereka bahwa taati tata tertib yang ada di Lapas Kelas 2 Samarinda. Karena dengan mentaati tata tertib, saya yakin hak-hak mereka akan diberikan dengan lancar, tidak akan pernah tersendat, kecuali yang bersangkutan melakukan pelanggaran, haknya pasti akan tersendat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepala Lapas Kelas 2A Samarinda, Muhammad Ilham Agung Setiawan, dan segenap jajaran Lapas Kelas 2A Samarinda akan terus memberikan kinerja terbaik untuk mewujudkan Lapas Kelas 2A Samarinda sebagai role model pembinaan warga binaan pemasyarakatan dalam berbagai aspeknya, dan mewujudkan Lapas Kelas 2A Samarinda sebagai zona integritas, wilayah bebas dari korupsi, dan wilayah birokrasi bersih melayani. Mari song-song tahun 2021 dengan optimisme yang tinggi dan bersama kita cegah penyebaran COVID-19. Salam pemasyarakatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.